Kak, saya sependapat dengan banyak tokoh yang lain, salah satu Amin Rais. Persoalan Papua lepas itu bukan soal apakah akan lepas, tetapi kapan lepas. Amin Rais mengatakan it's a matter of time. Hanya soal waktu. Saya juga membuat statement itu tegas sekali. Hanya soal waktu. Papua akan akan lepas dari Indonesia dan ada di dalam kekuasaan mereka sendiri. Dan pada saat itu orang Papua amat sangat mampu untuk menjaga dirinya bukan saja dari khilafah, tapi bahkan juga dari Islamisasi wilayah dengan cara yang tidak wajar. Kalau wajar ya silahkan, tapi yang cara tidak wajar, pemaksaan dan sebagainya. Itu poin saya. Tadi saya coba dengar beberapa keterangan tentang Papua dan sebagainya. Mohon maaf, sangat terbukti bahwa pemahaman umum tentang Papua sangat tipis. Karena memang demikian, seorang ahli mengatakan begini, ya, seorang ahli mengatakan ini, tentang bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah itu kabur akan sejarahnya sendiri. Nah, ini salah satu bukti kita kabur akan sejarah dari bangsa yang terjajah itu, Papua. Dikaburkan memang. Nah, baik, saya tidak panjang lebar aja tentang itu yang demikian. Jadi dalam konteks kekhawatiran kita Papua akan dikhilafahkan atau khilafah akan menguasai Papua, maka saya mau katakan tadi satu, bahwa Papua hanya soal waktu, dia akan lepas, dia akan berdiri sendiri. Baik, ini dengan siapa ini Bapak? Saya Frans Lisi Pak, dari Manado. Oh Pak ya. Frans, yo, ya. Saya ada dengar bicara tentang Papua itu, jadi saya sedikit mau apa ya, sharing atau apa ya Bapak, bagaimana caranya ya? Ini konteksnya apa sih, poco-poco di Papua, Islam di Papua atau bagaimana ini? Apa sebetulnya supaya saya tidak keluar konteks? Jadi judulnya ini Khilafah berpoco-poco di Papua. Oh, Oke. Khilafah berpoco-poco di Papua. Jadi mungkin yang ditakutkan atau target akhir yang dikhawatirkan adalah Papua menjadi Islam begitu, atau khilafah menguasai Papua. Apakah ke situ tujuannya? Begitu, Pak. Ya, kira-kira ujung-ujungnya begitu Pak Max. Iya, jadi ya. Lebih ke khilafah Pak Max. Ya. Khilafah menguasai. Kalau Islam sih mungkin nggak masalah ya, tapi khilafah ini yang berat ini Pak. Iya. Silakan Pak. Ya, begitu, kalau Pak Mas. Ya baik, yang bisa saya katakan sekarang, dan saya sependapat dengan beberapa tokoh lain termasuk Amin Rais, ya, bahwa persoalan Papua lepas seperti yang Soleman Ponto katakan, jangan lepas Papua sebagai tendangan pisang itu. Kalau Anda lakukan, artinya kalau Indonesia lakukan apa yang Indonesia lakukan, ya Papua lepas. Kalau Indonesia melakukan apa yang Indonesia lakukan selama ini, ya Papua lepas. Itu Pak Ponto punya buku judulnya itu kan, intinya demikian. Nah, jadi kembali lagi, saya sependapat dengan banyak tokoh yang lain, salah satu Amin Rais. Persoalan Papua lepas itu bukan soal apakah akan lepas, tetapi kapan lepas. Amin Rais mengatakan it's a matter of time. Hanya soal waktu. Saya juga membuat statement itu tegas sekali. Hanya soal waktu. Papua akan akan lepas dari Indonesia dan ada di dalam kekuasaan mereka sendiri. Dan pada saat itu orang Papua amat sangat mampu untuk menjaga dirinya bukan saja dari khilafah, tapi bahkan juga dari Islamisasi wilayah dengan cara yang tidak wajar. Kalau wajar ya silahkan, tapi yang cara tidak wajar, pemaksaan dan sebagainya. Itu poin saya. Tadi saya coba dengar beberapa keterangan tentang Papua dan sebagainya. Mohon maaf, sangat terbukti bahwa
pemahaman umum tentang Papua sangat tipis. Karena memang demikian, seorang ahli mengatakan begini, ya, seorang ahli mengatakan ini, tentang bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah itu kabur akan sejarahnya sendiri. Nah, ini salah satu bukti kita kabur akan sejarah dari bangsa yang terjajah itu, Papua. Dikaburkan memang. Nah, baik, saya tidak panjang lebar aja tentang itu yang demikian. Jadi dalam konteks kekhawatiran kita Papua akan dikilafahkan atau khilafah akan menguasai Papua, maka saya mau katakan tadi satu, bahwa Papua hanya soal waktu, dia akan lepas, dia akan berdiri sendiri. Dan orang Papua sangat tahu bagaimana caranya melindungi mereka dari jangankan khilafah, islamisasi yang tidak wajar. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang kita sembah bersama itu tentunya tidak akan meninggalkan umatnya yang berseru kepada dia. Demikian ya. Itu yang mau saya katakan. Kalau dirasa perlu untuk saya menambah sedikit keterangan tentang mengapa saya dan Amin Rais dan yang lain-lain mengatakan persoalan Papua lepas itu hanya soal waktu, bukan apa akan, tapi pas hanya kapan, saya hanya bisa menambah, baru saja selesai dengan satu pertemuan pembicaraan yang mungkin Anda pernah dengar dengan si Sotewuh di Paradoks Papua, di mana saya jelaskan di situ pada seorang tokoh hukum internasional, Bapak Hikmahanto atau siapa itu, Hikmahanto yang dari Indonesia, Hikmahanto Juwana, di mana beliau mengatakan bahwa keberadaan Papua di Indonesia itu sudah final. Basis beliau adalah agreement, New York Agreement yang berakhir dengan PPRA tahun 69. Tapi waktu saya tanya ke beliau, tahukah Anda sebagai ahli hukum internasional bahwa persoalan Papua itu tidak bisa diselesaikan dengan agreement? Artinya bukan New York Agreement, pintu masuk yang salah itu kalau pakai New York Agreement. Kalau kita apa yang mau dipakai? Satu pertemuan, satu perjanjian yang diadakan dan pada tanggal tahun 47 Februari saya pikir itu, berakhir 6 Februari 1947, setelah Indonesia merdeka 1945, Soekarno memproklamirkan Indonesia merdeka, Perang Dunia berhenti, Belanda kembali ke sini untuk menata bekas jajahannya, dan khususnya tentang suatu wilayah di selatan Pasifik, di sebelah selatan di Pasifik yang berada di selatannya Khatulistiwa, yaitu diadakan satu pertemuan di situ tentang di Canberra, diadakan pertemuan di Canberra berbicara tentang satu wilayah South Pacific Commission, dibentuklah satu South Pacific Commission. Nah, South Pacific itu wilayah mana saja? Sekarang kita kenal Melanesia, Micronesia, dan Polynesia, 3 wilayah itu. Nah, Melanesia di sini termasuk sampai ke Papua. Apa yang diputuskan dalam Canberra Agreement itu untuk South Pacific Commission, bahwa negara-negara yang ada di South Pacific itu, Melanesia, Polynesia, dan Micronesia, itu otomatis akan merdeka. Mereka termasuk non-self-government territory. Otomatis mereka, semua penjajah mereka harus menyiapkan bangsa-bangsa itu untuk merdeka. Termasuk Belanda harus menyiapkan Papua untuk merdeka. Itu kan New South Pacific Commission, Canberra Agreement tahun 47. Harus, memang sudah demikian. Dan sekarang hasil dari Canberra Agreement di wilayah yang kita kenal South Pacific itu, seluruhnya sudah merdeka, hanya satu yang belum, yaitu Papua. Kenapa belum? Karena intervensi yang terjadi. Masuknya Indonesia ke situ. Satu, waktu Belanda datang melalui Canberra Agreement itu diputuskan bahwa tanggal 1 Desember sebetulnya Papua sudah bisa memakai bahasa negara sendiri dengan bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri. 1 Desember 61 itu agendanya Belanda.
Mereka harus, bekas negara penjajah ini harus memerdekakan jajahannya, khususnya untuk daerah berdasarkan Canberra Agreement 47 itu South Pacific. Jadi Belanda sudah rencanakan 1 Desember 1961 sudah bendera boleh dipakai, lagu kebangsaan dinyanyikan, persiapan nanti terencana tahun 1971 sudah didirikan negara merdeka. Bekas penjajah harus menyiapkan daerah jajahannya supaya kalau jadi negara siap mereka untuk memerintah. Begitu ketentuannya. Nah, 1 Desember 61 Belanda menetapkan berdasarkan Canberra Agreement sudah mulai melangkah. Target pertamanya yaitu sudah mulai berbentuk negara. 19 Desember 61 Soekarno berteriak-teriak di sana di lapangan di Yogyakarta dengan trikoranya. Serang mereka. Terjadilah perang memang. Yang kita tahu Yosudarso mati dan sebagainya. 8 bulan peperangan itu. Dari Desember 61, lalu pada bulan Agustus, tanggal 15 Agustus, 2 negara yang berperang ini dibawa ke New York oleh Amerika untuk di situ diadakan perjanjian perdamaian yang dikenal dengan New York Agreement. Didamaikan perang itu. Supaya nanti ada act of free choice pada 7 tahun dari situ ketentuannya. Nah, itulah pintu masuk yang salah. Tidak perlu ada agreement untuk menyelesaikan persoalan Papua. Papua diselesaikan melalui satu peneguhan sebagai negara oleh bangsa penjajahnya sendiri. Nah, Belanda, kenapa Belanda seperti itu? Ya, Amerika yang atur lah. Kenapa Amerika atur? Ada emas di situ. Bagaimana mengaturnya? Tahun 62 itu waktu ditandatangani New York Agreement harus ada Act of Free Choice yang kita kenal dengan PPRA paling lama 7 tahun setelah penandatanganan New York Agreement. Kalau itu pintu masuk yang kita anggap benar itu salah sebetulnya, tapi sudahlah saya bicara dari situ. Ya, itu ketentuannya 7 tahun harus ada Act of Free Choice. Paling lama 69. Kita tahu apa yang terjadi di Indonesia tahun 62, setelah itu 63, 64, itu kemelut politik luar biasa di Indonesia. Soekarno diturunkan, Soeharto pimpin KPKI dan sebagainya. Dalam kemelut besar itu, pada tahun 66, 67, ini bahasa saya, disadari belum ada persiapan untuk melakukan PPRA. Bahkan tahun 67, sudah ditandatangani kontrak kerja dengan Freeport selama 30 tahun. Tahun 1967. PPRA belum dilakukan. Orang Papua belum menentukan mereka mau tetap PPRA itu ketentuannya itu orang Papua harus menentukan sendiri mau bersama Indonesia atau tidak. Orang Papua belum mengambil keputusan, sudah dibikin kontrak kerja 30 tahun dengan Freeport. Baru diadakan PPRA. Seorang diutus ke Papua tahun 1968 untuk memeriksa. Kalau diadakan Act of Free Choice sesuai dengan New York Agreement, one man, one vote, bagaimana hasilnya? Orang ini kembali ke Jakarta mengatakan, wah kalah pasti. Karena perlakuan di tahun-tahun itu terhadap orang Papua tidak mau bergabung dengan Indonesia. Dirubah lagi sistemnya. Di dalam hukum pertamanya, di New York Agreement ditetapkan one man, one vote, one value. Kira-kira 500 ribuan orang yang sebetulnya harus memberi suara, orang dewasa. Dirubah dengan cara permusyawaratan perwakilan. Dipilihlah 1025 orang. Dari 500 ribuan orang dipilih 1025 orang untuk ikut dalam PPRA itu. Di bawah ancaman senjata TNI yang milih. Silakan buka sejarah, ada Akub Sainal namanya di situ. Terpaksa 1025 orang ini memilih bergabung dengan Indonesia. Dan terjadi masuk, kenapa kok bisa begitu? Ya pastilah Amerika yang sudah menandatangani kontrak kerja 30 tahun untuk emas yang luar biasa ini akan membantu supaya Indonesia tetap menguasai Papua, supaya kontrak kerja mereka berjalan. Inilah sejarah yang kacau. Itu yang sebetulnya sudah dinyatakan tahun 2011. LIPI sudah membuat penelitian tentang semua itu dan menghasilkan 4 akar masalah Papua. Akar pertama dan utama yang menurut LIPI adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia itu bermasalah. Salah di situ. Selesaikan itu, cabut akar itu, perbaiki itu. Tidak pernah dilakukan. Nah, masa berlalu, waktu terus berjalan,
sekarang sudah tiba pada satu momentum di mana orang Papua sudah sangat pandai, sudah sangat mengerti, dunia sudah sangat mengerti apa yang terjadi. Jadi tibalah kita pada saat bukan lagi persoalan apakah akan lepas Papua, tetapi hanya kapan Papua lepas. Nah, kalau dikaitkan dengan kekhawatiran akan permainan khilafah di Papua sekarang, selama berada di Indonesia kemungkinan itu besar ada. Walaupun saya tidak ingin mengerdilkan kemampuan orang Papua menjaga dirinya sendiri. Mereka mampu sebetulnya untuk mempertahankan bukan hanya budaya mereka, tapi agama mereka. Mereka mampu. Tapi katakanlah, oke, kita khawatirkan supaya mereka bakal kalah oleh khilafah karena ada kekuatan dari politik atau keuangan atau militer yang membantu. Jangan khawatir, itu betul, bisa khawatir ke situ. Tapi mau saya tegaskan, tidak lama lagi Papua lepas. Dan kalau Papua lepas, nanti orang Papua akan menuntut PBB untuk kembalikan. Kenapa Anda memberi Papua kepada Indonesia berdasarkan sebuah agreement? Kenapa Anda mengabaikan South Pacific Commission, di mana sebetulnya sudah harus merdeka? Dan semua ini kerugian besar buat negara ini, buat dunia. Bayar kembali semua itu. Kerugian yang dialami oleh Papua selama ini. Nah, saya tidak mau terlalu jauh lagi, saya berhenti di situ saja. Untuk menjawab kekhawatiran ini, wajar ada kekhawatiran, tapi fakta ini bisa ikut menolong selain orang Papua sebetulnya mampu menjaga diri mereka, agama mereka, mereka mampu. Tapi kalau toh mau dikhawatirkan, karena mereka berada di bawah kekuasaan Jakarta, jangan khawatir, kekuasaan itu sebentar lagi akan lepas. Sebagai penutup, saya pernah tanya pada Pak Ponto sendiri waktu beliau tulis buku itu, saya bilang, ini kok judulnya begini Pak Ponto? Dia bilang, iya Pak Max, baca dalamnya lah. Tendangan pisang. Judulnya demikian, kalau Anda baca dalamnya, kalau Indonesia terus menjalankan apa yang Indonesia lakukan, ya lepaslah Papua itu. Begitu, tadi saya dengar tentang kirim militer, ya kira-kira begitulah. Kalau Indonesia lakukan itu, ya lepas Papua. Demikian, Bapak-Bapak, yang mau saya sampaikan. Silahkan ditanggapi kalau ada yang mau menanggapi. Oh, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Max. Ini teman-teman semua, Pak Max Lawalata ini memang salah satu pemerhati untuk bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dan menguasai benar sejarah tentang bagaimana sehingga Papua ini masuk ke dalam bingkai NKRI. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.